Shalom warga kerajaan. Haleluya. Mari saudara coba lihat kanan kirimu, hampiri orang-orang yang belum kau kenal. Katakan hari ini harinya Tuhan, amin. Mari kita sama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Dan kita mengucap syukur karena hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat ini, mau memuji menyembah Tuhan lebih lagi. Mari naikkan syukur ke hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh sehat, kami boleh bersama-sama berkumpul. Kami rindu Tuhan Yesus untuk memuji menyembah-Mu lebih lagi. Kami serahkan ibadah hari ini dari awal sampai selesai hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sebab kemenangan terjadi di tempat ini. Amin.
kasih Tuhan. Mari kita bersepakat mengangkat tangan kami. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau berkata, Indonesia diberkati Tuhan. Shalom Indonesia, lepaskan berkat untuk Indonesia. Katakan shalom Indonesia, diberkati airnya, udaranya, diberkati tanahnya, diberkati seluruh penduduknya, diberkati Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Prabowo, wakil bersama jajaran kementerian yang ada. Kami tahu Tuhan Yesus tidak mudah memimpin bangsa ini, tapi kami berjalan dengan Tuhan. Tuhan yang menyatakan kedaulatan atas bangsa ini. Sebab itu kami mau katakan, Indonesia menjadi berkat, Indonesia menjadi contoh, Indonesia menjadi teladan dalam nama Yesus. Terima kasih, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang berada di jajaran pemerintahan. Berikan mereka keberanian dalam nama Yesus Tuhan. Berikan mereka keberanian untuk berkata-kata kebenaran dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk Rock Ministry Tuhan. Kami memberkati gembala senior kami yang terkasih, Bapak Pendeta Timotius Arifin bersama dengan Ibu Vivi. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami yang ada di Jabodetabek, Serang, Banten, Bapak Roni Daud Simeon bersama dengan Ibu Nancy. Kami juga memberkati untuk gembala kami di tempat ini, Rock Pantai Indah Kapuk, Bapak Hartono bersama dengan Ibu Linda. Kami mau katakan segala yang terbaik tercurah bagi mereka di dalam nama Yesus. Kesehatan, keluarga, pelayanan, keuangan, semuanya diberkati dalam nama Yesus Tuhan. Pengembalaannya juga berbuah lebat dalam nama Yesus Tuhan. Kemanapun mereka pergi, tanda-tanda heran terjadi atas mereka. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh gembala Rock Ministry yang ada di Jabodetabek, Serang, Banten bersama dengan seluruh jemaat yang digembalakan. Terima kasih Tuhan, kalau mereka pagi hari ini dan sore nanti ada ibadah, Tuhan Kau juga memberkati mereka. Biar Tuhan kami boleh melihat ada tanda-tanda ajaib yang Tuhan kerjakan, dan terutama mereka boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ada hidup yang diubahkan, ada sakit yang disembuhkan, ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa dalam kehidupan mereka terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus bersuka cita karena Tuhan di dalam kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Yang percaya bahwa kita sudah diberikan kuasa, lambaikan tanganmu, katakan terima kasih Yesus, sebab aku sudah diberi kuasa luar biasa. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia.
Shalom semua warga kerajaan. Pengambilan keputusan bisa menentukan masa depan daripada keturunan kita, dari anak cucu kita, bahkan yang masih jauh. Kita belajar pengambilan keputusan yang tepat daripada Yakub. Di dalam Kejadian pasal 31. Satu dimulai dengan latar belakang saudara-saudara daripada istri-istrinya, jadi ipar-iparnya. Itu selalu ngomong di belakang. Biasalah, kalau kita ada prestasi, orang masih ngomongin kita di belakang. Perhatikan ya, kalau orang ngomongin kita di belakang, berarti kita di mana? Kita ada di depan. Dan bahkan wajah daripada Laban itu sudah berubah. Karena Yakub ini mendatangkan berkat luar biasa. Karena dia mendapat berkat kan daripada Tuhan lewat ayahnya. Dan itu gold class blessing. Dan saat itu wajah yang berubah. I tell you, people change, but God doesn't change. Saya nggak pernah ngalami situasi seperti itu. Lalu Tuhan berfirman, pulanglah ke negeri nenek moyangmu, kepada kaummu. Dan janji Tuhan, I will be with you. Saudara, kalau perkataan Tuhan menyertai itu cukup, saudara. Bukankah namanya Immanuel? Tuhan yang menyertai kita, dan Yesus sendiri Tuhan kita berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Tidak berhenti sampai 2025, saudara. Tetapi beyond. Sekarang banyak orang ketakutan. Indonesia tidak baik-baik saja. Ada yang cari warga negara Singapura. Ada yang cari warga negara Dubai. Ngapain? Kita sudah jadi warga negara kerajaan Allah. Satu-satunya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amerika pasti goncang, tetapi kerajaan Allah tidak akan goncang. Dan keputusannya dimulai dengan perkataan return. Perkataan besar di dalam Alkitab banyak. Ini salah satu ada sub ataupun suf, yang baca terserah. Itu return, kembali kepada titik awal. Pulanglah ke negerimu. Sebab yang diwariskan itu bukan Assyria. Itu mereka kan dari padan Arab, itu di Syria sekarang. Ya, tetapi mereka dijanjikan tanah yang dijanjikan, bukan tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan, the promised land. Itu yang Tuhan janjikan kepada Yakub dan keturunannya mulai Abraham. Sudah dijanjikan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata my land, dia tidak bicara soal green land. Dia bicara soal tanah Israel yang disebut Palestina itu. Dan firman Allah mengatakan pada saat itu dia mengambil keputusan besar. Dia berada di tempat yang nyaman. Bagaimanapun Laban pernah mengganti gajinya 10 kali lipat. Manusia begitu. Manusia tidak bisa diandalkan, saudara. Dan pada saat itu, saudaraku, dia mengambil keputusan untuk berangkat, meninggalkan tanpa pamit. Kalau pamit pasti nggak boleh. Dia lebih menurut pada Tuhan daripada manusia. Petrus dan Yohanes berkata, putuskan, mana lebih penting, percaya pada Tuhan atau pada manusia? Saya pergi ke Bali dengan perintah Tuhan, saudara. Dan apa yang terjadi? Saya tidak minta jaminan apa-apa. Perkataan Tuhan cukup. Kalau Tuhan menyuruh, dia tanggung jawab. Saya katakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dan bagaimana dia akan saya lanjutkan minggu-minggu depan. Dia dirubah jadi Israel. Dari penipu, the heel grabber, trickster. Dia menjadi Israel, prince with God. Karena itu, saudaraku, keputusan penting. Pulanglah. Pulanglah kepada pangkuan Tuhan. Pulanglah pada penyembahan kepada Tuhan. Ini perintah buat kita semua, bukan anjuran, tapi perintah. God bless you, warga kerajaan. Amin. Ku
Kami buka telinga kami buka hati kami, supaya kami bukan hanya sekedar pendengar, tapi kami juga sebagai pelaku firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan, sepenuhnya isi hati-Mu, berita-Mu, kerinduan-Mu yang disampaikan buat gereja-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Masih awal Februari ya, jadi masih bisa selamat tahun baru. Yang mana sebentar lagi adalah Kyonghi. Anak-anak muda sudah nyiapin tas kecil-kecil untuk angpau gitu ya. Oke, tahun ini adalah the year of decision, tapi masuk bulan Februari adalah the valley of testing. Jadi saya gabungkan dua ini karena bagaimanapun juga dalam semua proses kehidupan kita tetap keputusan kita yang terpenting. Oke, next kan aja saya bacakan ayat dari the year of decision-nya itu dulu. Di dalam Ulangan 30 ayat yang ke-19. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini kepadamu kuperhadapkan. Sebentar. Setiap kehidupan kita setiap hari pasti diperhadapkan. Ada pilihan. Hari ini Bapak Ibu semuanya yang pekerja saya lihat pakai biru putih gitu ya. Nah biru putih pun tetap di rumah tetap harus memilih. Aku pakai yang mana birunya, pakai yang mana putihnya. Dari pakai baju pun Bapak Ibu tetap harus mengambil pilihan, keputusan. Terus kalau Bapak Ibu ada di tempat ini ibadah, berarti tadi pagi Bapak Ibu mengambil keputusan, oke, aku mengambil keputusan untuk ibadah. Jadi berdasarkan keputusan Bapak Ibu sekarang ada duduk di tempat ini. Oke ya. Dan dikatakan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tapi firman Tuhan bukan hanya memberikan pilihan, Tuhan juga memberikan perintah. Di situ dikatakan pilihlah. Katakan bersama saya, pilihlah. Jadi Tuhan juga memberikan pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu. Pilihlah itu bahasa aslinya yaitu bakar yang artinya menunjuk. Tunjuklah mana yang excellent. Next kan dulu ya. Kita belajar. Nah, gini prosesnya Bapak Ibu. Hidup itu pilihan. Tapi sebelum sampai kepada keputusan, di tengah-tengah ada apa yang namanya Bapak Ibu? Pertimbangan. Ulang ya, semua ada pilihan. Sebelum Pak Janus mengambil keputusan pakai pilih baju yang ini, di rumah nimbang-nimbang dulu dong. Semua hidup ada pertimbangannya. Nah kemudian pertimbangan itu sampai kita akhirnya ngambil keputusan berdasarkan apa? Pola pikir Bapak Ibu. Yang dibuat pikiran kita penting, yang utama, yang kita sayang, itu yang akhirnya kita timbang dan kita putuskan. Jadi itu semua kembali kepada pola pikir kita, mindset kita, pertimbangan kita. Makanya ketika ketika Raja Salomo ditanya sama Tuhan, kamu mau minta apa Salomo? Salomo berkata seperti ini, berikanlah kepadaku hati yang paham menimbang. Bapak Ibu kalau lihat di bawahnya di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 10, firman Tuhan berkata adalah baik di mata Tuhan karena yang diminta Salomo adalah hati yang paham menimbang. Ya itulah yang sekarang akan kita minta siang hari ini, seperti yang diminta Salomo, hati yang paham menimbang. Kemudian keputusan kita bukan hanya berdampak pada diri kita. Sebentar dulu. Nah keputusan itu juga menentukan masa depan. Apa yang saya putuskan sekarang menentukan masa depan saya. Katakan sama-sama, apa yang saya putuskan sekarang menentukan masa depan saya. Nah, tapi intinya yang perlu kita belajar, apa yang kita putuskan bukan hanya menentukan masa depan saya, tapi itu juga orang di sekeliling saya. Saya membaca bukunya John Bevere, Kryptonite judulnya. Di awal mula beliau buka dengan tulisan bahwa ada seorang namanya Akan pada zamannya Yosua. Waktu itu Yosua menang, ngambil jarahan. Terus Yosua udah bilang ini semua jarahan semuanya untuk Tuhan, tidak boleh diambil. Ada seorang namanya Akan tergiur, Bapak Ibu, dia curi, dia simpen, disembunyikan di paling bawah, ditanam di paling bawah. Kemudian ketahuanlah istilahnya karena akhirnya orang-orang Israel kalah melawan Ai, bangsa Ai gitu ya. Sehingga 36 orang meninggal. Kemudian diundilah, ketahuanlah bahwa Akan yang mencuri.
Firman Tuhan berkata, akhirnya Akan dan seluruh isi keluarganya dibunuh semua. Karena apa? Keputusan seorang suami yang salah, seluruh isi keluarganya jadi dampak. Jadi Bapak Ibu, siang hari ini kita belajar keputusan saya, pilihan, pertimbangan, keputusan. Keputusan ini menentukan masa depan dan orang di sekeliling saya. Kalau Bapak Ibu seorang pemimpin perusahaan, di gereja, dimanapun juga, keputusan Bapak Ibu menentukan bukan hanya masa depanmu, menentukan semua masa depan karyawanmu loh. Oke. Next kan lagi kita akan belajar ya. Nah, sekarang kita belajar gini, pertimbangan itu kalau kita menimbang yang kurang baik, kita milih yang baik, itu gampang. Bentar ya, pelan-pelan ya. Banyak yang kurang baik, kita milih yang baik, gampang. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Yang baik. Tadi kan dipilih yang baik. Kemudian kita milih yang terbaik, itu lebih sulit. Tapi sekarang yang lebih sulit lagi, yang terbaik di antara yang terbaik, kita suruh pilih yang terbaik dan yang benar. Bukan cukup yang terbaik, tapi harus yang benar. Nah, saya cerita sedikit Bapak Ibu. Pada waktu ya saya SMA, kuliah, cukup banyak lah yang naksir lah Bapak Ibu ya. Kalau di Surabaya itu biasanya cowok-cowok naksir itu ngapel istilahnya ya. Jadi ini sombong sedikit lah ya. Masa lalu kalau Sabtu lumayan lah bisa 8 orang gitu ya ngap. Itu dari berbagai sekolah, dari berbagai kampus gitu. Suatu kali pada waktu saya pelayanan, di situ ada satu tim pelayanan. Ada yang main keyboard, main semuanya, dan juga ada pemimpin pujiannya. Pemimpin pujiannya naksir saya, yang adalah Roni Daud Simeon, Bapak Ibu. Nah, yang terjadi adalah termasuk dalam satu tim itu yang main keyboard juga naksir saya. Di pelayanan mereka satu tim, tapi kalau lagi ngapel ke rumah saya, mereka bersaing, Bapak Ibu. Nah, dari antara beberapa cowok yang naksir saya, kalau yang gini itu nggak saya pilih, gampang pilihan itu kan. Nah, dari yang sudah saya pilih, diseleksi, muncullah katakanlah 2. Pemain keyboard dan pemimpin pujian ini kan milih yang terbaik dong. Sekarang gini loh Bapak Ibu bedanya. Kalau pikiran pertimbangan kita bisa mengerti yang terbaik now. Tapi bersama Tuhan, Tuhan itu menunjukkan kita bukan hanya now, tapi nanti jauh ke depan. Bersama Tuhan, keputusan kita bukan yang terbaik now, tapi seterusnya masa depan. Saya timbang-timbang dong Bapak Ibu. Si pemain keyboard ini cakep sih, tinggi sih, cool gitu deh. Kalau yang pemimpin pujian, petakilan Bapak Ibu. Sudah gitu pendek gitu. Tapi yang saya doa sama Tuhan, memang saya tuh suka cowok petakilan. Nah, yang 2 terbaik ini, saya bukan cukup milih yang terbaik, tapi harus terbaik dan benar yang dari Tuhan. Akhirnya saya berdoa, jatuhlah pilihan saya kepada yang petakilan itu Bapak Ibu. Ya, next kan dulu. Jadi lanjutkan. Gini, kalau memilih yang terbaik yang benar, itu nggak bisa pakai otak kita sendiri lagi. Kita butuh Tuhan, Roh Kudus, firman Tuhan dalam kita yang bisa menuntun kita menjadi yang terbaik dan benar. Ingat Bapak Ibu, setiap kita lahir Tuhan berikan akal budi, bisa ngambil keputusan, tapi untuk yang terbaik dan benar nggak bisa dari diri kita sendiri. Kita butuh Tuhan. Nah, oleh sebab itu baca firman ini, yang ini pasti sering Bapak Ibu baca dan tahu. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Lanjutkan. Nah, sekarang gini Bapak Ibu, pelan-pelan ya, ngerti ya tadi sampai situ. Firman itu yang bantu kita ngambil keputusan di pertimbangan tadi. Yang mana yang penting ya, yang mana itu di pertimbangan. Nah, Roh Kudus dan firman bicara di sini sehingga ngambil keputusan yang terbaik. Nah, perlu firman. Yang perlu kita tahu gini loh Bapak Ibu, firman Tuhan itu bukan sekedar tulisan.
Bentar ya, ini penting. Firman Tuhan bukan sekedar tulisan, tapi firman Tuhan berkata firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah pribadi. Katakan dulu, firman itu adalah pribadi. Jadi dialah yang ketika kita menimbang, pribadi itulah yang menuntun kita. Nah, kemudian ketika kita baca firman Tuhan, tadi kan saya bilang pertimbangan tuh kadang-kadang mana yang penting bagi kita, kita ngambil keputusan sesuai dengan yang penting. Oke ya. Kita bilang, Bu, baca firman Tuhan itu nggak penting. Kok nggak penting? Iya, buktinya ada ukuran-ukuran, ada silsilah-silsilah, ada peraturan-peraturan, ada yang ini tuh bikin ngantuk, Bu. Jadi firman Tuhan tuh nggak semuanya penting, ngapain amat. Gitu kan ya. Oke, Bapak Ibu saya tanya dulu, saya kasih ilustrasi. Apa bedanya orang itu ngomong, intonasi nada, kalau lagi jatuh cinta sama kalau sudah suami istri lagi ribut? Apa bedanya? Lembut, suaranya bisik-bisik gitu. Kamu sudah makan belum? Aku lagi kepingin pizza loh. Karena waktu saya pacaran, saya lagi jugaan pizza gitu. Pak Roni nabung-nabung beliin saya pizza. Nah ini loh Bapak Ibu, kalau bagi kita itu enggak penting gini. Namanya orang pacaran itu kan, sometimes orang pacaran tuh kan ngomong enggak penting kan. Mau makan apa, nonton drakor apa. Tapi namanya orang jatuh cinta, walaupun perkataannya sometimes tidak penting, kita nontonnya dengan gini kan Bapak Ibu. Terus kita berbinar-binar. Nah terjadilah pacaran saya sama Pak Roni. Enggak penting amat Bapak Ibu. Masakah orang pacaran kok gini ngerayunya? Ini baru jadi ya. Ada kodok, rokotok di pinggir kali, rokotok. Itu penting gak sih Bapak Ibu? Itu kan aneh toh. Tapi buat saya, karena saya jatuh cinta sama Roni Daud yang memang saya suka petakilan, saya nonton dengan wah, ini orang gemesin banget sih. Jadi Bapak Ibu gini loh, kalau kita bilang firman Tuhan gak penting, sama orang jatuh cinta tuh ngomong juga gak selalu penting. Tapi karena kita cinta sama pribadinya, wow gemesin amat sih. Jadi Bapak Ibu, untuk kita perlu mengambil keputusan yang terbaik, kita perlu firman. Kalau kita ngomong gak penting firman Tuhan, kalau kita jatuh cinta, semua itu penting buat siap kita. Paham sampai di sini? Lanjut dulu. Nah sekarang tapi kenyataannya waktu kita ini bukan banyak untuk firman Tuhan. Data membuktikan Indonesia kini nomor 1 di dunia. Warga RI sudah kecanduan parah. Bapak Ibu kalau sekarang lihat katakanlah IG, sesuatu yang sedang viral, Bapak Ibu lihat aja komennya. Netizen plus 62 ini benar-benar mengerikan. Begitu sampai puluhan ribu itu komen-komen yang menyakitkan. Lah ngapain juga mengkomen-komen kayak gitu. Makanya kita lihat data betapa banyaknya orang Indonesia ini kecanduan. Ayo siang hari ini, sebelum kita maju firman Tuhan, kita evaluasi. Pak Janus sehari berapa jam berdoa dan baca firman Tuhan? Coba nih, jujur Pak, berapa? 15 menit doa, baca firman. Doanya 7 menit, let's say setengah jam lah total. Di depan handphone, di depan laptop. Pak Janus bisa bilang, lah iyalah memang kerjaan saya di depan laptop Bu. Lah, tapi bagaimanapun juga di depan laptop lebih banyak. Nah ini loh Bapak Ibu, kalau kita bilang cinta sama pribadinya, firman itu adalah Allah. Sekarang kita evaluasi, karena bagaimanapun juga zaman now itu tidak mudah loh Bapak Ibu. Dunia dan segala isinya itu mendistract kita. Oke, lanjut aja. Yang pertama kita belajar, cuman 3 poin. Yang pertama, baik atau terbaik dan benar itu nggak bisa produk kita sendiri, harus melibatkan Tuhan. Next kan, saya pakai contoh tokoh yang bernama Maria dan Marta. Yuk kita baca sama-sama yuk Bapak Ibu, 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya
perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Nah, saya kan orangnya detail nih Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat Marta, oke, Marta tuh bukan tidak percaya Tuhan dan bukan tidak sayang Tuhan. Dia sayang Tuhan, dia hormat Tuhan. Dia buka rumahnya. Saya orangnya detail. Berarti ini rumah atas namanya Marta ini. Karena apa? Yang punya rumah Marta, dia yang buka rumahnya. Saudaranya Maria tinggal di rumahnya. Oke, suatu kali Yesus datang ke rumahnya. Next kan kita akan melihat ceritanya. Yo, saya bacakan. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Bapak Ibu jangan punya pola pikir berarti Maria ini males loh. Dia nggak mau kerja loh. Bukan, tapi dia orang yang ngerti prioritasnya. Lanjutin lagi. Sedang Marta, kita baca sama-sama, sibuk sekali melayani. Nah, saya ingat saya pernah sampaikan ini sedikit di sini. Tapi saya bahas sedikit berbeda ya Bapak Ibu ya. Coba kita lihat. Sibuk salah nggak sih Bapak Ibu? Semua orang pasti sibuk dalam artian melayani ya Bapak Ibu ya. Semua orang pasti, apalagi model Pak Janus, pasti sibuk. Memang sibuk itu nggak apa-apa. Tapi firman Tuhan di sini kita belajar Marta sibuk sekali, yang artinya Marta itu hidupnya gagal fokus. Perhatikan Bapak Ibu ya, orang kalau gagal fokus sama Tuhan dalam hidupnya, maka dia juga akan gagal fokus kepada tujuan Tuhan dalam hidupnya. Saya ulang, kalau orang gagal fokus sama Tuhan, dia juga akan gagal fokus pada tujuan Tuhan dalam hidupnya. Yang artinya dia selalu melihat pencapaian orang lain, dia selalu membandingkan dengan kepemilikan orang lain, dia selalu membandingkan dengan orang lain. Nih kita lihat dengan Marta. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku merayani seorang diri? Nih Tuhan nih disuruh buka matanya. Lihat loh Tuhan, dia tuh loh enggak jadi bukan ke saya, tapi lihat tuh orang lain. Judge orang lain. Karena apa? Dia enggak fokus sama Tuhan. Dia selalu kepada pembandingan dengan orang lain. Tuh Marta membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia bantu aku. Tuhan disuruh untuk supaya Marta bantu dia Bapak Ibu. Oke ya. Jadi ingat ya, ayo kita fokus waktu, kasih lebih sama Tuhan. Saya membaca bukunya John Maxwell, seorang pakar leadership. Dia bilang seperti ini loh. Seseorang kalau fulfill sama Tuhan dengan porsi pekerjaan yang sama dengan orang kalau tanpa Tuhan mengerjakan hal yang sama, orang ini 1 jam cukup, itu bisa berkali lipat butuh waktu, tapi hasil yang didapatkan ini jauh lebih efektif. Makanya itulah jawaban Tuhan kepada Marta. Yuk kita baca sama-sama. Kalau ada mic lagi satu buat Pak Janus boleh deh, supaya Pak Janus bisa bantu saya bacakan ayatnya. Bagian sound system 1, 2, 3 Pak Janus. Saya bacakan dulu. Ya oke. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Stop dulu Pak. Pokoknya kalau sembari saya minum baca ya Pak. Bapak Ibu perhatikan, khawatir. Saya coba cari TV saya ini, oleh kemurahan Tuhan nanti 1 Mei dia balik ke sini untuk for good, dia akan bantu my family ya. Dia tuh suka belajar firman Tuhan. Dia tuh kalau belajar firman, bukalah Bible Hub interlinear, buka bacanya ini, caranya ini itu. Jadi saya beredel Bapak Ibu kata khawatir di sini. Kalau saya tuliskan di sini terlalu banyak, tapi tulisannya khawatir itu adalah anxiety rupanya. Zaman now banyak kecemasan. Orang tahun 2026 kita nggak tahu loh Bapak Ibu apakah yang terjadi. Ekonomi nggak tahu yang terjadi. Ya baru-baru ini dihebohkan Indonesia dengan ketangkap tangannya hakim di Depok, dengan ketangkapnya bea cukai. Bapak Ibu lagi heboh-hebohnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah tapi banyak orang yang khawatir, anxiety Bapak Ibu, dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Makanya saya tadi bandingkan dengan apa yang ditulis oleh John Maxwell. Orang itu di luar Kristus, dia sibuk ya, dia cari uang, dia pelayanan, dia sibuk
melakukan banyak perkara, kesibukan. Padahal kalau dilihat hasilnya tidak efektif Bapak Ibu. Tapi begitu kita sama Tuhan, apa yang kamu lakukan benar-benar berdampak buat dirimu dan buat orang lain. Maka Tuhan bilang sama Marta, kamu nyibukkan diri dengan banyak perkara. Coba duduk evaluasi, apa sih yang kamu dapetin? Kosong Bapak Ibu. Terus dikatakan, yuk kita baca lagi. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi Bapak Ibu, tanpa Kristus, Bapak Ibu mau bekerja, mau menyibukkan diri, itu semua berisiko diambil dan hilang daripadamu. Tapi bersama Tuhan, kita melakukan yang maksimal, yang efektif, dan Tuhan ada bersama kita. Next kan, yang pertama gampang ya. Ayo sekarang libatkan Tuhan, firman Tuhan, lebih lagi waktu kita. Yang kedua, keputusan itu harus dieksekusi. Kita lihat Pak Jokowi ya, tidak bisa dipungkiri hasilnya begitu banyak Bapak Ibu. Karena apa? Setiap keputusan yang Pak Jokowi buat, dia selalu eksekusi. Bapak Ibu, orang itu sometimes dalam kehidupan bisa kok dia di titik gini, salah aku ngambil keputusan. Loh, kita dalam Tuhan bukan berarti keputusan kita selalu benar loh Bapak Ibu. Selama itu bukan dosa ya. Kita bisa kok salah ngambil keputusan. Salah aku ambil keputusan. Nah, kita tidak cukup hanya sampai di titik kita menyadari loh Bapak Ibu. Selama kamu menyadari kamu salah ambil keputusan dan kamu tidak bergerak untuk mengeksekusi apa yang kamu rubah keputusan selanjutnya, kamu akan tetap di tempatmu seumur hidupmu Bapak Ibu. Jadi sekarang waktunya apa sih yang kita minta? Tuhan berikan hati yang paham menimbang. Kemudian kita mengeksekusi keputusan itu. Nah, saya ambil kisah si bungsu. Kalau saya pelajari dari kisah si bungsu ini, maka kalimat yang paling terpenting adalah di ini. Tapi kita baca dulu yang atasnya. Lalu ia menyadari keadaannya Bapak Ibu. Siapa yang siang hari ini di tempat ini? Iya, aku salah ambil keputusan. Itu bisnis kek, itu masalah sekolah anak, pelayanan. Kadang kita bisa salah ambil keputusan terhadap anak-anak kita loh Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan lagi. Yang bawah yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Walaupun dia masih tetap banyak pertimbangan. Ingat ya, keputusan dari pertimbangan. Dia nimbang. Daripada aku duduk di sini, aku makan ampas babi, nimbang dia. Lebih baik aku pulang. Aku pulang dijadiin budak bapakku pun aku enggak apa-apa. Tapi aku di rumah. Pertimbangan-pertimbangan itu akhirnya membuat dia ngambil keputusan, aku pulang. Nah gini loh Bapak Ibu, ketika kita bersama Tuhan, namanya orang nimbang, aduh aku rugi nih. Waduh aku nanti ini itu. Tapi bersama Tuhan, apa yang kamu selalu timbang jelek, Tuhan bisa membuat jadi baik loh. Paham maksud saya? Orang tuh akhirnya tidak mau melangkah karena pertimbangannya terlalu banyak yang negatifnya. Nanti ini, nanti itu, yang bisnis rugi, gimana ya. Sudah, kalau kita bersama Tuhan, kamu ambil keputusan, jalan Bapak Ibu. Dan firman Tuhan berkata, waktu bapaknya melihat si bungsu pulang, bapaknya nyambut padahal anaknya berpikir jadi budak pun sudah syukur. Jadi Bapak Ibu, kalau siang hari ini kita sudah sadar kita salah, kita mau ngambil keputusan dan terlalu banyak pertimbangan, nanti apa kata orang, nanti ini itu, tidak Bapak Ibu, sekarang serahkan sama Tuhan. Tuhan bisa membuatnya jadi baik. Terakhir, tapi tunggu dulu, bukan berarti pulang ya, tunggu dulu. Next kan, Pak Riki terlalu cepat kah kalau saya khotbah? Tukang catatnya Pak Riki. Saya walaupun tidak terlalu aktif di grup, tapi saya selalu baca grup kalian. Gitu ya, saya baca tulisannya Pak Riki, yang khotbah siapa di PIK, saya baca ulasannya. Yang ketiga, ketika kita melibatkan Tuhan dalam keputusan, maka ia akan bertindak. Pertama kan libatkan Tuhan, eksekusi. Nah gini, kalau kita melibatkan Tuhan, karena Tuhan dilibatkan, dia berjalan bersama kita.
Nah, kembali ke kita kisah Maria Marta. Sekarang kita masuk ke dalam testing Bapak Ibu ya. Bukan berarti orang benar itu semua baik-baik saja. Tuhan izinkan testing. Ini yang terjadi sama Maria. Perhatikan Bapak Ibu, Maria kan duduk dekat, selalu dengar. Tapi saudaranya mati Bapak Ibu. Next kan lagi kita lihat. Nah, lihat ya, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal di situ. Tinggal 2 hari di tempat di mana ia berada. Gini. Kenapa kok 2 hari? Bapak Ibu gini loh ya, dalam setiap kehidupan kita nggak kuat terlalu lama, tapi semua itu dalam time schedule-nya Tuhan. Kenapa kok 2 hari? Kenapa nggak sehari? Kenapa nggak 3 hari? 2 hari itu sudah kelewatan karena akhirnya Lazarus mati. Minggu lalu pas Pak Roni khotbah di JRC, selesai khotbah ada jemaat datang, Pak doakan saya. Karena apa? Orang-orang yang ambil barang di dia nggak bayar Bapak Ibu. Bahkan dia bilang ada yang sampai setahun itu nggak bayar. Cash flow mampet Bapak Ibu kalau orang nggak bayar. Pak tolong doakan Pak. Sepertinya lama banget Bapak Ibu kan. Proses 1 tahun terlambat Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan berkata. Nah saya tertarik di ayat yang ke-14 ini. Yesus bilang. Sama-sama baca. Lazarus sudah mati. Habis Bapak Ibu. End of everything. Mau harapan apa lagi? Orang sudah mati kok Bapak Ibu. Bener gak? Tapi Bapak Ibu Tuhan punya skenario yang berbeda. Dan ini yang mau saya tuliskan. Semua dalam agenda Tuhan. Dan God still in control. Walaupun mati Bapak Ibu. Tapi justru untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita baca yang kuning di bawahnya. Supaya kamu dapat belajar percaya. Tapi saya tertarik dengan kata ini, kalimat selanjutnya. Marilah kita pergi sekarang. Tadi kan Tuhan tunda. Sometimes dalam kehidupan kita terlalu banyak penundaan sepertinya. Tapi ada titik di mana Tuhan berkata, sekarang waktunya Bapak Ibu. Dan Tuhan punya caranya yang tidak terlambat. Next kepada sekarang Maria dan Marta lagi. Nah, tadi kan kita belajar nih, Maria itu duduk dekat melibatkan Tuhan. Marta kenal Tuhan, tapi dia sendiri bekerja dengan caranya sendiri. Oke, sekarang saya nggak akan baca semua ayatnya, tapi saya aja baca Ibu untuk melihat perbandingan perlakuan Tuhan terhadap Marta dan Maria. Mati kan Lazarus ya. Yesus, marilah kita sekarang pergi ke sana. Pergi, masuklah ke kampung. Yang nyambut belum Maria, Marta duluan. Nah, yuk saya baca. Maka kata Marta kepada Yesus, yang ini kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Bapak Ibu, keep dulu kalimat ini. Keep. Tuhan, seandainya kamu di sini, saudaraku pasti nggak akan mati, oke ya? Dan yang terjadi apa Bapak Ibu? Kata Yesus kepada Marta, Yesus jawab, tapi Yesus tidak bertindak. Kemudian kata Marta kepadanya, Yesus tidak bertindak, cuman terjadi TikTok conversation aja. Next kan lagi Bapak Ibu, jawab Yesus kepada Marta. Kalau Bapak Ibu kepingin belajar, ya baca aja sendiri nanti di rumah gitu ya, apa aja. Jawab Marta kepada Yesus. Jadi Lazarus sudah mati, cuman tanya jawab. Yesus tidak bergerak, Yesus tidak bertindak. Karena apa? Marta ngambil keputusan semua, tidak pernah ngelibatin Yesus. Ya lu ada masalah, saudara lu mati, ya sekarang terserah kamu. Next kan kita lanjutkan. Nah sekarang Marta pulang. Dia bisik nih, nanti ceritanya baca sendiri. Guru datang tuh. Maria langsung gini. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia. Bedanya orang yang deket sama enggak. Kalau tadi cuman ngomong,
Maria langsung tersungkur di depan kaki Tuhan. Dan gini loh Bapak Ibu, orang itu kalau dekat sama Tuhan, nge-grab hatinya Tuhan, Tuhan tuh sudah gak isa dulu Bapak Ibu. Sama lah kalau saya lihat punya cucu, kadang-kadang cucu itu bertingkah aneh-aneh lah, itu inilah. Cucu zaman now ya, anak zaman now ya. Bisa gini loh Bapak Ibu sama opanya, tangannya gini. Tangannya ini satu gini. Opa, I'm angry with you, Opa. Zaman oh ya ampun, kita dulu ya Pak Ju, ibu saya punya cucu sama ya. I'm angry with you, Opa. Cuman Pak Roni kan tegas Bapak Ibu. No Sayon, no Besa, gitu ya. Tapi lagi sebentar cucunya gitu. Opa, play with me please, katanya gitu. Nah gini loh Bapak Ibu, karena cucu jadi Opa misalnya. Zion mau Lego misalnya gitu. Ayo kita beli Lego. Karena apa? Karena hatinya opa oma ada pada cucu. Maria itu begitu datang, hatinya Yesus itu sudah ada di Maria, sudah keambil. Nah baca kalimat yang saya kuning-kuning. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sama nggak? Plek-keteplek ya. Oke. Yesus tidak banyak ngomong loh. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang Yahudi yang datang bersama dia, maka masih gula hatinya, ia sangat terharu. Itu tidak ngomong apa-apa. Kalimat pertama yang diucapkan Tuhan kepada Maria, di mana kamu baringkan dia? Dia tidak banyak ngomong, nggak AIU, nggak banyak conversation. Langsung Yesus bilang, di mana dia kamu baringkan? Bapak Ibu, kalau kita ngambil keputusan semua, kita dalam pertimbangan kita melibatkan Tuhan. Tuhan, aku nggak ngerti harus berbuat apa. Aku bingung nih. Nah, dalam kondisi kita benar-benar nggak ngerti, Tuhan terlibat dalam setiap keputusan kita. Di mana dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. Yuk kita baca. Maka menangislah Yesus. Dalam hidupnya Yesus, dia cuma 2 kali menangis. Yang pertama, ketika dia menangisi Yerusalem, karena Yerusalem tidak mau bertobat. Tapi yang sekali dia menangis karena Maria, Bapak Ibu. Next kan lagi kita lihat. Maka masih gula pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, baca sama-sama, angkat batu itu. Solve the problem. Mati loh Bapak Ibu. Maka kalau kita siang hari ini bilang habis Bu saudara, mati kok, end of everything kok. Dan Tuhan kok berlambat-lambat sengaja tinggal 2 hari. Tapi yang mau saya tekankan hari ini adalah kata kalimat Tuhan bilang, mari kita sekarang berangkat ke sana. Kata mari sekarang, Tuhan yang tentukan buat Ibu. Dan Tuhan tidak pernah terlambat. Next kan lagi. Nah, ini pasti Bapak Ibu tahu ayat ini. Tapi kali ini Bapak Ibu saya kasih ilustrasi. Supaya Bapak Ibu ngerti. Tolong Pak dibantu lagi Pak. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, oke, semua udah tahu. Tapi yuk kita pelan-pelan. Tuhan bukan bilang kitab Taurat itu firman Tuhan disuruh baca loh. Bukan. Tuhan bilang renungkan, katakan renungkan. Yeremia bilang ketika aku mendapati firman-Mu Tuhan, maka aku mengecap, aku kecap itu sesuatu hal yang menyenangkan. Bapak Ibu baca dan renungkan beda. Renungkan itu pelan-pelan, bayangkan kita ada di sana. Bayangkan Tuhan yang bicara sama kita. Bayangkan pribadi itu lagi sama kita Bapak Ibu, itu renungkan. Saya kan terakhir ke sini saya lihat di agenda itu Oktober kalau tidak salah Pak. Jadi kan sudah 4 bulan ya Bu Linda. Jadi saya boleh lebih sedikit dong hari ini ya. Sampailah 1 kali pembacaan saya ini akhir tahun lalu. Entah saya sudah cerita di sini belum tentang Kidung Agung? Belum ya? Males aku baca Kidung Agung habis ini. Ini hati kecil saya. Cinta-cinta, rayu-rayu gitu.
Oke ya, sometimes ya dalam hidup kita baca firman Tuhan, akulah balas lagi baca imamat, baca ulangan, kita kan gitu. Oke, masuklah saya baca Kidung Agung. Bapak Ibu, ini loh, firman kan pribadi. Saya itu seumur hidup baca Kidung Agung, saya nggak pernah dapat pewahyuan seperti yang terakhir. Tuhan tuh bisa, kan di dalam sini firman ngomong gini loh. Salomo itu dalam kemegahannya, kekayaannya, 1000 istrinya. Tuhan bilang gini, manusia hidup itu diciptakan sekaya-kayanya, sebanyak-banyaknya istri, satu kok cuma cintanya. Terus saya pelajarin gini, Salomo itu kalau dia tuh cuma jatuh cinta sama cewek Sulamit, namanya Sulamit, cewek Sunem, kulitnya hitam manis Bapak Ibu. Nah, dia kalau manggil Sulamit, sampai saya tulis hitung tuh 11 panggilan, Pak. Kekasihku, merpatiku, idam-idamanku, permaisuriku, pengantinku. Terus yang saya benar-benar saya baca Kidung Agung kali itu bisa nangis. Bapak Ibu percaya baca Kidung Agung nangis? Karena firman itu pribadi dan firman itu ngajar manusia hidup itu seapapun juga satu cintanya. Firman Tuhan bilang mau kaya apapun ini loh aku Tuhan. Terus saya tertarik gini, merpatiku, engkau mengerlingkan matamu kepadaku, hilang ingatanlah aku. Seorang raja, begitu ceweknya tiung gitu, mabuk dia kepayang Bapak Ibu. Itu saya kali itu Tuhan bisa kasih pewahyuan. Nah Bapak Ibu, ketika kita baca firman Tuhan, itu ada hal-hal baru. Renungkanlah siang dan malam. Jadi jangan ketika kita masuk, ukuran-ukuran lagi ini. Itu pribadi yang kita ngomong sama dia. Nah, supaya engkau bertindak hati-hati, jadi dituntun mau ngambil keputusan, mau marah kayak mau maki-maki orang yang biasa, supaya sebab dengan demikian perjalananmu berhasil. Jadi hoki itu bukan, apalagi sekarang habis gini pindah tahun ya, sio di mana-mana itu sudah kuda di mana-mana. Orang cari feng shui-nya, sio apa yang cocok. Feng shui-nya kamu tuh bukan di mana-mana Bapak Ibu, tapi firman Tuhan berkata, firman Tuhan tuh yang membuat kamu hoki, berhasil, beruntung. Bolehkah Cen-Cen maju ke depan? Nah, nih saya kasih ilustrasi. Semoga ini mempermudah Bapak Ibu ya. Masih boleh ya Bu? Saya sudah izin sama Cen-Cen. Cen, kali ini saya minta tolong kamu ilustrasi, tapi saya pelonteng-pelontengin kamu ya. Kayak orang kalah main kartu tuh loh Bapak Ibu. Ini bukan bedak expire, yakin. Ini bedak bagus ya. Hadap depan Cen. Nah, gini Cen ya. Syuting ya, di syuting ya. Gimana kah Pak Hendronya? Nah, oke ya Cen ya. Ternyata saya giniin sendiri, saya yang pelonteng nanti. Permisi Cen. Iya. Oke ya. Oke. Cen, kamu cantik nggak Cen? Setahunnya kamu cantik nggak Cen? Cantik, Mbak dan Mike ya. Oke, keren nggak kamu Cen? Keren. Keren. Dia nggak tahu Bapak Ibu dirinya sedang seperti ini. Nggak usah deh enggak Pak. Oke, saya ambil lukisan Bapak Ibu. Nah, ini lukisan. Di rumah sih ada lukisan Bapak Ibu, cuma gede. Yang kecil ya adanya yang ini deh, nggak apa-apa. Kamu lihat apa ini Cen? Bagus nggak Cen? Gambar orang apa itu? Lagi apa? Panen terus lagi nyimpen gandum atau gandum. Iya, gitu ya. Ini dunia Bapak Ibu. Nggak usah, ya enggak apa-apa. Ya, balik aja lihat ke kamu Cen. Dunia dan segala isinya ini menarik hatinya Cen-Cen. Termasuk di dalam dunia ini ada kesusahan, ada pergumulan, ada kecemasan, ada kesedihan, tetapi juga ada kenyamanan, ada daya tarik dosa, ada semuanya ini. Indah nggak Cen?
Ya indah, ya susah, ya sedih, iya kan Jen? Iya. Iya. Tapi dalam semuanya ini kamu juga tidak sadar dirimu lagi apa kan Jen? Kamu ngelihat keindahan dunia, ngelihat kesedihan, oke ya? Iya. Oke. Cantik kamu Jen? Cantik. Cantik. Oke kamu Jen? Oke. Sekarang lihatlah firman Tuhan berkata, firman itu adalah sehingga kamu bertindak hati-hati dong. Kenapa kamu tertawa? Bapak Ibu, justru kalau kita tidak lihat firman Tuhan, kita merasa diri kita semua baik-baik saja, bukan? Tapi ketika kita melihat kebenaran firman Tuhan, kita tuh kayak bercermin. Akhirnya kita tuh yang tadinya sebelumnya tuh loh Tuhan, Maria itu loh. Tapi begitu kita lihat firman Tuhan, nah, oke. Agak turun dikit Jen. Sekarang kamu bereskan dirimu sendiri. How to ya. Agak dikitin supaya mereka bisa lihat Jen. Oh, oke. Kenapa kamu kok bisa tahu ada bedak di atasmu Jen? Karena kelihatan. Karena kelihatan ada kaca Bapak Ibu. Dunia dengan segala daya tariknya membuat kita tidak tahu siapa diri kita. Kecemasan kita, anxiety, aduh ketakutan. Tapi begitu ada firman Tuhan, Jen, saya sengaja taruh coklat di sini bisa jadi eyeshadow Jen. Saya sengaja taruh merah di sini bisa jadi rose pipi Jen. Oke. Pinter. Thank you Jen, makasih Jen ya. Sorry ya Jen ya, ada tisu di bawah. Jadi Bapak Ibu paham ya. Makanya ketika kita punya pertimbangan dalam kehidupan kita Bapak Ibu, firman di sini tuh yang ngomong, yang bisa menuntun kita segala ketakutan kita. Next saya tutup dengan kisah kesaksian ini. Nah ini Bapak Ibu, ini itu adalah Bu Kim Tirayoh, pernah ke sini, ada beberapa kali ke sini. Ini adalah penatuannya rock yang ada di LA. Beliau waktu itu ke Amerika berlibur tahun 2001. Ternyata kedapatan kanker payudara dan singkat cerita akhirnya memutuskan tinggal di Amerika. Tahun 2006 itu dioperasi. Masih ada Jen pakai kaca saya. Kasihan, aman Jen. Nah, gini ya Bapak Ibu ya. Ini Bu Kim ini adalah penatua dan bisa dibilang mamah rohani lah. Di selain Pak Heski dan Bu Steph yang gembala, mereka juga luar biasa. Pak Arke, Bu Kim ini mamah rohani lah buat yang ada di Roksokal. Ini cucu saya yang cewek Bapak Ibu ya. Wow, so sweet, suka banget deh. Nah, kemudian 2012 sampai 2018 lepas dari cancer, 2018 terdiagnosa lagi kena ke tulang belakang, terus semakin menurun sampai akhirnya sudah ke liver, ke ginjal, ke paru, ke semuanya. Ini ibu-ibu, bapak ibu pertama, sampai September tahun lalu kita konser. Itu masuk sampai seberapa jam perjalanan dia masih masuk ke dalam. Dia kalau balik Amerika dia kulakan batik. Kan satu orang 2 koper kalau ke luar negeri. Dia isi semuanya dengan batik-batik, dia jual di sana. Keuntungannya dari jual batik dia pakai untuk misi lagi. Bahkan dengan uang itu dia dapat, dia beli rumah. Nah ini adalah 29 Desember tahun 2025 kemarin. Dimana kalau di Amerika itu Bapak Ibu, kalau orang sudah dokter angkat tangan itu namanya hospice. Hospice itu adalah tempat di mana transit aja untuk kamu benar-benar meninggal, bukan lagi di rumah sakit, hospice namanya. Dokter sudah bilang taruh di hospice. Tapi anak-anaknya waktu itu sempat pikir janganlah kita taruh di rumah. Jadi rumah diperlakukan seperti hospice, alat-alat didatangin. Tapi semenjelang detik-detik akhirnya keluarga memutuskan ke rumah sakit, ke hospice. Next kan lagi. Nah ini masih di tanggal 29 itu saya sama Pak Roni ke rumahnya, kita doakan sama Tirsa, Tevi semuanya, cucu-cucu. Next kan. Ini tanggal 5 Januari Bapak Ibu. Ini sudah kuning. Tadi kan 29 Desember, ini 5 Januari udah kuning semua. Dan ini merayakan anniversary pernikahan Pak Arke dan Bu Kim yang ke-33 tahun. Dalam kondisi itu dia bilang gini, siapa yang anniversary udah halu, udah hilang. Dan seumur hidup Bapak Ibu sekalinya satu gereja itu
kayak sudah ngerti waktunya, pamitan semua. Satu-satu peluk cium, satu-satu peluk cium. Ya tetap air mata lah Bapak Ibu. Itu Tirsa yang paling, karena mama kalau sampai Tante Kim enggak ada, aku paling sedih karena Tante Kim tuh paling deket sama aku, kata gitu. Singkat cerita, tanggal 12 Januari kemarin dipanggil Tuhan. Setelah 25 tahun loh survive Bapak Ibu. Nah ini nih yang saya inti cerita saya gini. Saya sama Tirsa nih, Tuhan kenapa ya dia hidup itu bermisi. Tirsa tuh kalau cerita Tante Kim tuh orang tulus yang gak pernah aku lihat di orang lain tuh, keren banget Tante Kim itu. Baik, takut Tuhan, tulus. Itu Bapak Ibu sampai terakhir itu jalan tuh sudah sakit, masih ke gereja ngajar Rocky loh. Masih luar biasa seperti itu. Terus kenapa ya? Ini saya sama Tirsa bukan protes sama Tuhan, enggak, tanya aja. Kenapa ya Tuhan? Why? Sometimes kan manusia gitu ya. Kenapa ya Tuhan ya? Kok istilahnya separuh dari hidupnya. Jadi dia meninggal kemarin 12 Januari di umur 56. Sedangkan dia 25 tahun itu kanker. Istilahnya separuh dari hidupnya, kok kenapa susah ya Tuhan ya? Kan kita big question ya. Nah ini loh Bapak Ibu. Ini yang saya mau poin. Kan Roh Kudus dalam saya, firman dalam saya ya. Sometimes dalam hidup kita tuh penuh tanda tanya. Why? Gitu. Nah tiba-tiba Roh Kudus firman tuh ngomong dalam sini loh. Simple. Ini Bapak Ibu kita baca ayatnya. Next kan. Nah, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Bicara nanti di keabadian itu semua dari emas dan permata dan bla bla bla. Tapi ini loh intinya Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan. Bapak Ibu jangan dasarkan semua keputusanmu di muka bumi ini dengan apa yang ada di dunia ini Bapak Ibu. Daya tarik dunia, distract semua dunia, kecemasan atau apapun, kita berpikir wow ini dunia. Bahkan kalau kita lihat kemarin itu di TV yang lagi heboh bea cukai ini itu, wow mereka menikmatinya. Jangan orang-orang Kristen juga loh Bapak Ibu, jangan dasarkan keputusanmu dengan apa yang ada di dunia. Ingat ya, kita kan bicara tentang keputusan. Tak, kita sometimes bertanya sama Tuhan, wah Tuhan, tapi Tuhan mau bicara sama saya ini loh dari ayat ini, bahwa sometimes kita manusia itu mengukur semua itu dengan apa yang ada di dunia. Tidak Bapak Ibu, lihat juga bahwa kekekalan itu, kita tuh mau seberapa lama sih hidup ini? Mau sepanjang 80 tahun, mau sepanjang 90 tahun, itu cuman sementara Bapak Ibu. Kalau keputusanmu, kamu mau menikmati hidup sementara ini dibandingkan kekekalan tuh enggak ada artinya. Jadi Tuhan bicara sama saya gini, jangan lihat Kim yang cuman 25 tahun menderita, tapi kekekalan yang kusiapkan itu enggak terukur waktu dan bandingannya dengan muka bumi ini. Terus Tuhan tuh ngomong sama saya gini loh, ajar bahwa jangan kita itu keputusan hanya dari dunia ini aja Bapak Ibu. Kita tuh hidup kekal tuh gak bisa bandingkan dengan yang sekarang. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi ayo sekarang setiap kita minta Tuhan ini pertimbangan, supaya keputusan kita, masa depan kita, orang di sekeliling kita, pertimbangan itu benar. Bukan ketakutan, bukan kecemasan, bukan dunia, bukan harta kekayaan, bukan semua. Tapi firman bicara buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu buat kami pada siang hari ini. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi mari Roh Kudus Engkau terus bekerja. Bahwa Tuhan dalam kepandaian kami, dalam pengalaman kami, baik itu pelayanan, baik itu bisnis, baik itu semuanya, kami tetap minta Engkau yang membimbing kami dalam semua keputusan kami. Karena keputusan pertimbangan daripada-Mu menghasilkan bukan hanya masa depan, tapi kekekalan yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri semua Bapak Ibu. Yuk mungkin suami istri boleh bergandeng tangan. Punya pergumulan apa sekarang? Atau mungkin di titik salah ambil keputusan. Ayo Tuhan, aku minta
Engkau hati yang paham menimbang, supaya tidak ada keputusan yang salah. Kalaupun hari ini sadar dan akan bertindak, jangan takut. Seperti si bungsu, ternyata ayahnya menyambut dia. Tuhan, berikan hati yang paham menimbang buat gerejamu Tuhan. Hati yang berani ngambil keputusan Tuhan. Dan Engkau yang bertindak. Buka mata mereka Tuhan. Seperti Engkau membukakan mata budaknya Elisa, sehingga mereka melihat betapa tentara Tuhan menyertai. Buka mata gerejamu juga Tuhan, supaya mereka juga melihat betapa Engkau menyertai Tuhan dalam setiap langkah kehidupan setiap kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pak Riki. Mari kita mengarahkan tangan kita untuk Bu Nancy. Tuhan, terima kasih atas berkat firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Ibu Nancy. Kami percaya Tuhan, firman-Mu lah yang akan menuntun langkah-langkah kami ke depan dalam setiap mengambil keputusan. Memberkati Ibu Nancy, Pak Roni dan beserta seluruh keluarganya Tuhan. Kemanapun hamba-Mu pergi melayani pekerjaan-Mu, tangan perlindungan-Mu yang sempurna senantiasa ada pada mereka. Anak cucu mereka akan perkasa di bumi, karena angkatan orang benar pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk memikul semua dosa, kutuk, bahkan pelanggaran kami ya Tuhan. Kini saatnya kami mempercayai pengorbanan Kristus melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Nya, supaya kami semua yang makan roti dan minum anggur ini beroleh persekutuan kembali dengan Tuhan. Roh kami kembali bernyala-nyala, jiwa kami kembali disegarkan, dan tubuh kami yang sakit disehatkan oleh bilur-bilur Yesus. Saya undang saudara bangkit berdiri. Angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur. Ia memecah-mecahkannya seraya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang kita angkat dan akan kita makan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Angkat anggur yang melambangkan dari Yesus. Demikian juga ia mengangkat cawan sesudah makan seraya berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya untuk mengingat akan aku. Percayakah saudara bahwa anggur yang akan kita minum ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama. Kau ingkari kesetiaan
kasih Tuhan. Kami percaya firman dan kesetiaan-Mu lah yang mengiringi langkah-langkah kami sepanjang hidup kami. Kasih-Mu tidak pernah berhenti untuk kami. Berkat dan perlindungan-Mu juga tidak pernah berhenti untuk kami. Biarlah melalui perjamuan kudus yang kami lakukan setiap minggu ini mengingatkan siapa kami dan bagaimana kami bisa hidup di dalam janji-janji-Mu. Yang percaya kita sudah hidup di dalam janji-janji Tuhan. Bersama-sama katakan, kami masing-masing. Kami menikmati sorga di rumah kami. Hubungan suami dan istri tetap mesra di hadapan Tuhan. Harmonis, rukun seia sekata. Anak-anak kami diberkati masa depannya. Hal-hal yang terbaik dari sorga itu turun atas rumah tangga kami. Kami menjadi saksi dimanapun kami berada. Melalui kehidupan kami, rumah tangga kami, Kristus diberitakan di mana-mana. Tuhan memberkati, melindungi engkau, menyinarkan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera, sukacita dan kebenaran. Sang Raja menguasai hati pikiranmu dari siang hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Kami terima berkat-Mu Tuhan dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Kita yang berkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berhari Minggu, saudaraku.